Bismillahirrahmanirrahim. Al-Baqarah ayat keempat. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika. Masih tentang sifat orang takwa. Sifat orang yang bertakwa itu yu'minuna bima unzila ilaika, iman terhadap kitab yang diturunkan kepadamu Muhammad, yaitu Al-Quran. Jadi orang yang bertakwa itu iman kepada Al-Quran. Kalau tidak mempercayai Al-Quran merupakan wahyu Allah, maka itu belum termasuk orang takwa. Iman kepada Al-Quran adalah menerima semua ketentuan Allah yang ada dalam Al-Quran. Jadi ketika kita mengimani kepada Al-Quran, kita harus siap menerima apa perintah Allah yang ada di Al-Quran. Kalau di Al-Baqarah ayat kedua, jangan ada keraguan untuk menerima kebenaran Al-Quran. Yang kedua, wa ma unzila ilaika min qabli, dan iman kepada kitab yang diturunkan sebelum Al-Quran. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika, isinya Al-Quran. Wa ma unzila min qablika, kitab sebelum Al-Quran, isinya Taurat, Zabur, Injil. Ini disebut ma unzila ilaika min qablika, kitab yang ada sebelum Al-Quran. Taurat oleh Allah diberikan kepada Nabi Musa alaihissalam. Zabur oleh Allah diberikan kepada Nabi Dawud alaihissalam. Injil kepada Nabi Isa alaihissalam. Bedanya iman kepada Al-Quran dan kitab yang ada sebelumnya, kalau kepada Al-Quran harus ada kesiapan untuk menerima ketentuan hukum Allah yang ada di dalamnya. Kalau kepada Taurat, Zabur, dan Injil hanya meyakini, mengimani itu semua kitab samawi yang Allah turunkan kepada nabi tertentu. Jadi tidak ada kewajiban untuk menerima apalagi mengamalkan isi yang ada pada Taurat, Zabur, atau Injil. Kenapa? Karena ketika mengamalkan isi Al-Quran, semua yang ada pada Taurat, Zabur, dan Injil itu telah diamalkan. Karena Al-Quran musaddiqal lima baina yadai, membenarkan terhadap kitab yang ada sebelumnya. Jadi Al-Quran membenarkan terhadap Taurat, membenarkan kepada Zabur, membenarkan kepada Injil. Cuma kewajiban kita meyakini bahwa kitab yang tiga merupakan kitab yang datang dari Allah, yang diberikan kepada nabi tertentu. Wa ma unzila min qablika, ma unzila min qablika, selain kitab yang tiga Taurat, Zabur, dan Injil, ada yang disebut dengan suhuf.
Bedanya dengan kitab, kalau kitab wahyu Allah yang dibukukan, kalau suhuf wahyu Allah tidak dibukukan, sehingga menjadi lembaran-lembaran wahyu Allah. Itu namanya suhuf. Suhuf yang Allah turunkan ke dunia, pertama diturunkan kepada Nabi Sis 50 suhuf, diturunkan kepada Nabi Idris 30 suhuf, diturunkan kepada Nabi Ibrahim 10 suhuf, kepada Nabi Musa 10 suhuf. Jadi jumlahnya 100 suhuf. Kapan Nabi Musa menerima 10 suhuf? Sebelum menerima kitab Taurat. Apa isi yang ada dalam suhuf tersebut? Semuanya wahyu Allah. Tetapi cara mengimaninya hanya ada kewajiban meyakini dan mempercayai itu semua wahyu Allah. Jadi kalau untuk mengamalkannya cukup amalkan petunjuk Allah yang ada di Al-Quran. Wa ma unzila ilaika wa ma unzila min qablika tuluy wa bil akhirati hum yuqinun. Dan sifat orang yang bertakwa itu meyakini akan adanya hari akhirat. Yang disebut akhirat kalau dalam rukun iman bahasanya adalah yaumul akhir. Berarti yaumul akhir itu harinya terakhir kita berada di dunia, itu disebut dengan yaumul akhir. Hari terakhir terbit dan terbenamnya matahari itu disebut yaumul akhir. Ketika kematian datang kepada seseorang itu namanya yaumul akhir. Hari terakhir dia hidup di dunia. Jadi sesuatu yang mengakhiri perjalanan hidup itu disebutnya dengan yaumul akhir. Tetapi yaumul akhir yang dimaksud dalam ayat ini adalah hari terakhirnya dunia. Berarti yaumul akhir itu punya nama yaumul qiyamah. Yang disebut dengan yaumul qiyamah, hari kebangkitan, hari qiyam, hari bangkit, hari berdirinya akhirat. Dunianya hilang, yang ada akhirat. Yang telah meninggal bangkit lagi, hidup lagi. Itu disebut dengan yaumul qiyamah. Ciri-ciri terjadi yaumul qiyamah kalau dalam Al-Quran, idza zulzilatil ardu zilzalaha. Ketika dunia akan diganti dengan akhirat, maka Allah akan mendatangkan guncangan yang sangat dahsyat. Jadi di dunia ini terjadi guncangan yang luar biasa. Sehingga saking dahsyatnya wa akhrajatil ardu asqalaha, setiap beban berat bumi pada keluar. Wa qalal insanu malaha, ketika itu terjadi maka manusia akan bertanya, malaha, ini ada apa? Yauma idzin, ketika manusia bingung dan saling bertanya satu sama lainnya, tuhaddisu akhbaraha, maka bumilah yang bicara, bi anna rabbaka auhalaha,
kenapa bumi mengeluarkan beban beratnya? Karena ternyata Allah yang memberikan perintah. Itu yang disebut dengan yaumul qiyamah. Ciri orang yang percaya terhadap hari akhirat, kalau dalam hadis Rasul, man kana yu'minu billahi wa bil yaumil akhir, barang siapa yang iman kepada Allah, yang kedua wabil yaumil akhir, percaya terhadap hari akhirat, maka falyakul khairan aw liyasmut. Falyakul khairan, silakan kalau bicara lamun ngomong ku perkara anu hade. Falyakul khairan aw liyasmut. Ciri orang yang yakin akan adanya hari akhirat, maka hari ini memperbaiki ucapan yang keluar dari lisannya. Jadi seorang muslim itu dituntut untuk memperbaiki ucapan yang keluar dari lisannya. Kenapa? Karena seorang muslim ucapannya harus bermanfaat bagi muslim yang lainnya. Jangan sampai kita membuat satu ucapan yang lagas atau tidak ada gunanya. Kenapa? Karena semua ucapan kita akan dimintai pertanggungjawaban nanti di hadapan Allah. Jadi seorang muslim itu ucapannya harus punya nilai dakwah, harus punya nilai kebaikan, harus punya nilai untuk mendatangkan kemaslahatan. Kalau seorang muslim ucapannya tidak mendatangkan kemanfaatan, ucapannya tidak membawa kebaikan, maka keislamannya dipertanyakan. Karena sifat seorang muslim itu tidak ada bedanya seperti nahal, seperti tawon. Tawon itu hinggap di satu ranting, tapi tidak ada satu ranting yang patah dikarenakan tawon hinggap di ranting tersebut. Berarti ketika seorang muslim dimanapun dia berada, oleh Allah ditempatkan di muka bumi manapun, jangan sampai membuat patah orang yang dekat dengannya. Jangan sampai membuat sakit hati orang yang ada di sekitarnya. Laksana seperti satu tawon yang hinggap di satu ranting. Dan yang dikeluarkan oleh tawon tersebut adalah sesuatu yang sangat manfaat bagi manusia, baik untuk kehidupannya atau kesehatannya, yaitu madu. Berarti madu itu laksana satu ungkapan cerita dan perbuatan yang dikerjakan oleh seorang muslim sangatlah bermanfaat. Sehingga nilai baiknya ketika seorang muslim tersebut meninggal, akan banyak orang yang merindukan kehadirannya. Itu yang disebut orang soleh itu walaupun sudah meninggal tetapi hidup di mata orang-orang baik, hidup di pikiran orang-orang yang selalu merindukannya. Nah, maka ciri orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir berarti harus pandai bicara yang baik. Yang kedua, ciri orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir adalah fal yukrim jarahu, harus bisa memuliakan. Fal yukrim jar, harus bisa memuliakan tetangga. Atau fal yukrim doifa, fal yukrim ya, jaro tetangga, doifa tamu. Jadi sifat orang yang beriman itu, seorang muslim itu menghormati, menghargai tetangga dan
tamu yang datang ke rumahnya. Ini sebagian kecil ciri orang yang beriman. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika wa bil akhirati hum yuqinun. Ayat kelima, ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Kesimpulan dari ayat 1 sampai ayat 4 ada di ayat kelima. Ulaika ala hudam mir rabbihim. Itulah golongan manusia yang ada pada petunjuk Rabb-nya. Itulah golongan manusia yang ada pada petunjuk Allah. Wa ulaika humul, dan orang tersebutlah yang dijamin akan mendapatkan kebahagiaan. Jadi ketika kita ingin bahagia, yang dikaji dari mulai ayat 1 Al-Baqarah sampai ayat ke-4 itu jadikan rujukan amalan dalam kehidupan. Sehingga kita hari ini di dunia benar-benar waj'alhu li, ya Allah, jadikan Al-Quran bagiku di dunia sebagai hudan, sebagai petunjuk. Waj'alhu li, ya Allah, jadikan Al-Quran bagiku hari ini di dunia sebagai imam pedoman dalam kehidupan. Sehingga siapapun yang menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk atau pedoman dalam kehidupannya, maka Al-Quran yang akan menjadi suatu penolong nanti ketika orang tersebut ada di barzah. Barzah atau kubur jelas kita lihat gelap. Tetapi ketika hari ini kita di dunia yang gelap, Al-Quran jadi penerang dalam hidup, maka di kubur pun Al-Quran akan menjadi penerang ketika kita ada di kubur. Ulaika humul muflihun. Itulah orang yang akan mendapatkan kebahagiaan. Ya, semoga kita dengan paham tentang ayat-ayat yang bisa menjamin kebahagiaan dunia akhirat, kita bisa berusaha dan menjadi orang yang bahagia, bukan hanya sebatas dunia tapi sampai di akhirat. Tulislah.